Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari menjelang siang ini Allah kumpulkan kita kembali di majelis ilmu di Masjid Al-Falah Bambu Apus bersama Majelis Ta'lim Al-Hijrah, yang semoga Allah selalu jaga tempat ini menjadi salah satu tempat di mana Allah akan stabilkan iman manusia dengan aktivitas yang bermanfaat di dalamnya insyaallah. Jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini betul-betul berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Karena mau tidak mau kita ada di waktu-waktu menjelang akhir zaman. Atau mungkin sebagian mengatakan sudah di akhir zaman. Kalau akhir zaman mau diterjemahkan kiamat, ya belum. Cuma tanda-tandanya sudah nampak. Ya. Di mana tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi, fasayaudu kama bada'ah. Islam yang sampai kepada umatku ini ya bukan diterjemahkan sebagai puncak dakwah Islam, karena awal sebuah ujian. Hudzaifah ibn Yaman bertanya ke Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allahu bihadzal khair hal ba'da hadzal khair min syar. Ya Rasulullah, dulu waktu kamu belum diutus, kita kan hidup zaman jahiliyah. Kemudian datang kamu membawa al-khair. Al-khair, kebaikan, sunnah yang dibawa oleh Rasul. Ulama menerjemahkan wa ja'ana Allahu bihadzal khair, datanglah kepada kami Islam al-khair itu. Iya, hal ba'da hadzal khair min syar. Apakah setelah kebaikan yang kau bawa ini akan datang lagi keburukan ya Rasulullah? Beliau mengatakan na'am, akan datang keburukan. Wa sadaqa Rasulullah, betul lah, wafatnya Rasul itu awal kemunduran, digantikan oleh Abu Bakar. Kita tahu ada pemberontakan Musailamah al-Kadzab,
Nabi wafat, ada yang memproklamirkan diri ada nabi palsu. Jadi sebenarnya yang kita alami sekarang ini di zaman Nabi sudah ada, di zaman sahabat sudah ada. Cuma zaman tidak buruk dengan ujiannya, tapi zaman dinilai bagaimana menghadapi ujian tersebut gitu lah. Orang-orang yang berontak untuk tidak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar itu kan, di zaman Umar lebih dahsyat lagi. Walaupun Islam sudah sampai ke Cordova, Eropa, di zaman belum ada kapal layar sehebat sekarang, di zaman belum ada kapal terbang, kendaraan cepat bak kereta wus belum ada, sampai Islam ke Cordova itu. Kemudian di zaman Utsman fitnah lebih dahsyat lagi, sampai beliau dibunuh orang Islam sendiri. Di zaman Ali lebih dahsyat lagi, ya, sampai-sampai nggak tanggung-tanggung yang bunuh Sayyidina Ali itu adalah penghafal Quran, dutanya Quran Umar, Abdurrahman bin Mulzam, yang bawa Quran ke Mesir di zaman Umar itu. Ya, kebaikan datang kemunduran. Hudzaifah tanya, hal ba'da hadal khair min syar? Apakah setelah kebaikan datang keburukan? Naam. Hal ba'da dzalika syarr min khair? Jadi bingung Hudzaifah nanya lagi. Terus kalau keburukan datang setelah kebaikan yang kau bawa, habis keburukan datang lagi kebaikan? Kata Nabi, na'am. Iya. Walakin fihi duhan. Tapi kebaikan yang datang pada saat itu ada asapnya. Nabi amsalkan istilah asap ini bikin bacaan gak kebaca, tulisan gak kebaca, bikin remeng hukum lah kalau bahasa kita sekarang. Wa ma dukhanuhu ya Rasulullah. Terus apa itu yang bikin remeng sampai hukum gak jelas? Kata Nabi, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati. Akan datang satu masa nanti di mana banyak kaum yang mengaku Islam bersunnah tidak dengan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan mengikuti petunjuk yang bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu tahu itu salah, cuma kamu nggak bisa ngomong. Kayak sekarang kita lihat si Gufron, betul. Nah, ya. Dengan fitnah dakwanya, tahu orang Indonesia tahu ini nggak bener, tapi bisa gak kita ngerubah? Nah, itu kondisinya begitu. Ini contoh yang paling gampang. Bukan nggak tahu, nih banyak pejabat EO tahu koruptor, lawang memang apa kampanyenya pakai serangan pajar, tahu, tapi ya terangkat gitu ya. Tahu bukan tahu. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu cuma tahu, hati mengingkar, cuma nggak bisa ngerubah. Dulu diomongin begitu, sahabat geleng pala, masa ada? Sekarang ada. Sahabat tanya lagi, bagaimana karakter orang tersebut ya Rasulullah? Nabi mengatakan, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Itu nanti pentolan-pentolannya itu kaum yang sekulit dengan kita, ngomong dengan bahasa kita, semua bawa dalil Quran dan Sunnah. Bahkan ada yang sekulit sama Nabi, ya, orang-orang Arab dan mengaku turunan Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena memang judulnya ini dibikin fenomena akhir zaman, ya salah satu fenomenanya itu. Sebenarnya banyak, kita kalau ngebahas nggak cukup sehari nih, tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, Nabi Isa, macam-macam ya, tentang Dukhon, panjang lah urusannya. Cuma karena memang kita sedang belajar akidah, tauhid dan lainnya, ingin digiring kita untuk menginformasikan bahwa tanda-tanda akhir zaman ini agama menjadi asing. Agama menjadi asing. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 177, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Emang ada ayatnya, Allah informasikan, kata Allah, kebaikan itu bukan cuma sekedar kau hadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, karena kiblat kan sempat pindah, ya.
Jadi bukan saat ke Baitul Maqdis atau bukan ke Masjidil Haram, walaupun itu baik. Kamu sholat menghadap kiblat itu baik, tapi kata Allah kebaikan bukan cuma itu. Kalau cuma sekedar sholat, ini yang nyorong duit negara juga sholat semua. Kalau cuma bicara sholat, yang ngomong bisa bahasa semut pun sholat gitu lah. Kalau cuma sekedar sholat, ya orang yang menghalalkan zina pun sholat. Kalau cuma sekedar sholat, ini orang yang nggak pakai kerudung pun sholat. Dan banyak riwayat-riwayat nanti yang menjelaskan seperti itu. Maka Allah sudah bilang 14 abad yang lalu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kalau cuma istilah kata baik itu bukan cuma sekedar kau beribadah menghadapkan wajahmu ke kiblat. Bukan. Kalau yang dibilang baik ini bukan cuma kayak kumpul kayak begini nih di Al-Falah tiap bulan kita. Yang jadi permasalahan kebaikan itu ketika ilmu itu bermanfaat. Allah berfirman, walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu ketika kamu beriman kepada Allah. Karena iman ini akan menjadikan semuanya baik. Sekarang Anda mengaku beriman, Anda pecundang hukum, enggak berani menerapkan hukum dalam rumah tangga Anda. Perempuan-perempuan mengaku orang-orang yang mengejar kajian, panitia kajian, tapi jadi penentang sunnah. Ya aku tahu memang Allah berfirman, Nabi bersabda, cuma aku nggak suka ini, gitu loh. Lakinya pecundang, perempuannya penentang. Hari ini banyak. Tapi pecundang dan penentang hukum ini berdoa, Robbi habli minas solihin, ajib gak? Minta anak yang soleh lahir dari rumah tangga pecundang dan penentang. Jangan heran kalau negeri yang paling banyak penghafal Qur'annya, negeri yang gak pernah kalah lomba Quran di seluruh dunia, ya, untuk mencari satu pemimpin yang mengerti agama kita sulit. Ya, seakan-akan Allah nggak mengizinkan ada pemimpin yang seperti itu. Ya, sementara kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Ini bahasa Ali. Sekarang kita bisa jujur, kalau ternyata kita mengaku banyak orang baik, nggak ada pemimpin yang baik, berarti kita harus kembalikan kepada perkataan sahabat Ali tadi. Kita ini cuma merasa baik, belum baik. Kita cuma bisa menerjemahkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu cuma teori yang Nabi bawa. Padahal uswatun hasanah itu bukti nyata, kisah real di mana beliau pertontonkan bagaimana cara hidup. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qiraah. Karena nabi kamu itu mempraktekkan cara hidup dari mulai sholat sampai cara cebok. Nabi ajarin supaya kamu tuh punya nilai, karena nilai itu bukan pada teori, pada praktek. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Karena Allah sengaja menurunkan ujian untuk mengetahui siapa yang jujur di antara kalian dengan agama kalian sendiri, siapa yang tidak. Karena tidak sedikit ketika orang diuji futur. Laki diuji dengan aktivitas dunia, dengan pekerjaannya futur. Yang nggak ngerokok, ngerokok lagi di pojokan pos ronda, temen nyeletuk, lu ngerokok lagi bro, gue lagi stres gitu loh. Nyari kafe pesen americano yang kentelan dikit dari pojokan cuma buat ngelepus, gue lagi mikir nih. Perempuan bisa buka kerudung panjang jadi pendek karena dengar lakinya kawin lagi. Ini terjadi bukan tidak. Kita belum diuji. Kapok punya anak gara-gara anak sulungnya susah dikasih tahu. Enggak kuat punya anak lagi dah. Para pecundang dan penentang syariat, loh kok bisa tanya sama yang begitu? Karena enggak greget dalam hukum. Makanya para imam mengajarkan cara sholat, cara menuntut ilmu itu bukan main-main. Kalau sampai Imam Syafi'i bilang lantanalal ilma, ente tuh nggak bakal dapat ilmu, nih kata Imam Syafi'i. Kita sering kok bahas di sini supaya teman-teman yang datang ke majelis ilmu ini nasihat Imam Syafi'i.
Ente datang ke kajian ustadz manapun, di masjid manapun, nggak akan pernah dapat ilmu. Kalau cuma sekedar dengerin dengan harapan ada riwayat yang mengatakan orang duduk di majelis ilmu walaupun nggak sengaja datang diampunin, didoain malaikat. Kalau cuma minta ampun doang mah nggak usah di majelis ilmu juga kali. Karena peruntukan majelis ilmu ini taman-taman penyubur iman. Kalau kita pulang nanti iman kita nggak subur, nggak usah datang ke majelis ilmu. Yang ada kita berdosa nanti menggibah tingkah laku orang di majelis ilmu itu. Masya Allah. Fenomena ini datang. Imam Syafi'i bilang udah, kalau anda pengen menuntut ilmu supaya tuh ilmu bermanfaat, karena Nabi juga ajarin minta ilmu yang bermanfaat. Inni as'aluka ilman nafian, betul. Nabi juga ngajarin Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi juga ajarin minta berlindung dari ilmu yang gak bermanfaat. Tahun-tahunan belajar, bukan sebulan 2 bulan. Senior hijrah gak berani meraktekin hukum. Bukan gak berani tat, balas ribut gitu loh. Bukan gak berani tat, gimana ya, aduh jadi nanti jadi begini begitu. Lihat ya, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Kayaknya sudah gak kondusif nih hukum tat gitu loh. Ini hukum dulu tat, sekarang mah udahlah tat, Tuhan juga paham. Tuhan suruh paham dia. Ini lama-lama ke orang Kristen ngaku anak Tuhan minta dipahamin Tuhan kalau begini. Enggak, Tuhan enggak pernah beranak, enggak ada dispensasi hukum. Kalau Allah sudah turunkan syariat, jangan manusia biasa, manusia yang luar biasa pun mesti ikut. Allah merekomendasi uswatun hasanah tadi, contoh yang terbaik. Itu bukan teori, itu bukti. Kenapa? Karena Allah pun ajarkan pada Nabi dan Rasul untuk tahu pernah ada Nabi Rasul sebelum kalian. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul ma nusabbita bihi fuadak. Muhammad, cerita para Nabi dan Rasul itu nusabbita bihi fuadak. Aku patenkan dalam Quran yang kuwahyukan itu untuk bikin mantap hati kamu. Kalau tibang dimusuhin sama keluarga, dari zaman Nabi Nuh pun keluarganya musuhin dia. Kamu nggak usah takut dimusuhin keluarga kamu sudah. Muhammad, kalau bakal dimusuhin sama anak, nggak usah takut. Anaknya Rasul juga ada yang kafir. Kalau cuma takut dimusuhin sama kaumnya, hampir semua Nabi dimusuhin sama kaumnya. Kalau cuma akan sekedar kamu dihujat, dicaci, Ibrahim dibakar bapaknya. Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul man nusabbita bihi fuadak. Muhammad, ku jadikan cerita paten dalam Quran tentang Rasul sebelum kamu. Lihat, hidup ini ujian, hidup ini sijnul mukmin, penjara buat orang beriman. Orang nggak pakai kerudung dijadikan sebagai top model, model rambut di kang cukur. Orang pakai jilbab jadi omongan, nih bini teroris nih, aliran sesat. Yang begini lakinya Wahabi nih. Lelaki menegakkan hukum, wah ini orang-orang keras nih. Ini aliran yang gampang membid'ahkan nih ini. Hari gini seperti itu. Orang berzina di apartemen dianggap lumrah. Dilindungi kalau perlu pakai kart masuknya nggak bakal diganggu siapapun. Mangga berzina. Orang menikah hari gini jadi obrolan di mana-mana. Aneh, ini zaman sudah akhir zaman ini. Sehingga adalah generasi pecundang dan penakut ini timbul di mana-mana. Islam yang dirugikan. Kalau Islam sudah dirugikan, yang punya Islam pasti marah. Kalau yang punya Islam pasti marah, kita tahu dari zaman dulu Islam punya Ka'bah. Ka'bah pengen dirusak, Allah yang jaga dengan ababil. Karena Allah nggak turun jagain Ka'bah, Allah punya makhluk. Kalau sudah kondisinya seperti ini, yang punya Islam marah. Jangan heran kalau Allah suruh yang namanya gunung itu agak ngedehem dikit, geter bumi. Jangan heran kalau sampai makhluk yang namanya laut Allah pengen tinggiin dikit lah, anggaplah tsunami. Bumi bergetarlah gonjang ganjing. Langit turunkan kerikil dan batu. Latihannya pakai batu es dulu lah. Angin puting beliung hembus, tanah longsor. Ini kita nggak berasa ini loh. Ada di zaman yang sebenarnya di Quran semua tertulis. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman.
Manusia betul-betul disuruh menuntut ilmu, fafirru ilallah, kembali ke Allah, dengan 6 semangat yang Imam Syafi'i katakan. Coba sedikit zaka yang cerdas gitu loh, karena kita pengen hidup ini dengan ilmu yang cerdas. Silakan kerja di semua tempat yang memang sesuai dengan bidang Anda, tapi jangan sampai gara-gara kerja Anda nggak sempat belajar. Karena kekayaan itu, kata Nabi, datang dengan sabab mengisi waktu kosong dengan belajar. Tafarruq li ibadati amla sadrak ghinan. Kata Rasul kan begitu dalam sebuah riwayat yang sahih. Kamu isi waktu kosongmu di sela kewajiban kamu menaklukkan dunia dengan mengingat Allah, dengan ibadah kepada Allah. Ibadah nggak bisa kalau kita nggak belajar. Tafarruq li ibadah, ya isi waktu kosongmu dengan ibadah. Amla sadrak ghinan, kan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Ini Nabi lo yang ngomong, bukan kaleng-kaleng lo. Kamu kalau pengen kaya, jangan cuma naklukin dunia, sisihkan waktu untuk belajar. Gimana mau belajar, Tat? Namanya kantor, berangkat pagi pulang sore. Yang nyuruh di kantor siapa? Orang-orang hebat juga sepakat kalau mau kaya dagang, bukan jadi pegawai. Biarin dibilang kecil nggak apa-apa, asalkan kepala teri ketimbang gede ekor kakap kita. Biarin sedikit yang kita punya income, tapi kan waktu kita yang ngatur. Karena bukan jumlah bilangan angka, pada akhirnya orang kaya udah tua tetap duit nggak berperan. Ya sekuat-kuatnya lambung orang tua, duit banyak, emang bisa makan nambah kayak dulu. Ini orang kaya, jangan kata beli durian musangking, ya. Kebun musangking dia punya, cuman kata dokter awas lo makan gitu. Ada masa di mana dia nggak sanggup lagi. Kenapa? Dunia dibiasakan kita menjauh sama Allah. Kayak orang menegakkan syariat menjadi gorib, menjadi asing kan. Karena dengan harapan satu waktu kamu sadar memang kamu mesti mengasingkan diri dari dunia. Karena mau nggak mau kamu bakal diasingkan sama dunia. Sehebat apapun orang tetap bakal diasingkan sama dunia, masuk ke lubang kubur. Sekarang kita nggak nerima, lawang lagi di atas malas turun. Nanti ada waktunya kita merasa lelah dengan dunia. Nabi sudah informasikan akan tampak sekali gariban, fasayaudu kama bada'a, dan akan kembali asing. Ini Nabi sudah informasikan. Makanya kalau sudah tahu seperti itu, jangan merubah target hidup. Tetap wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami enggak ciptakan kalian kecuali untuk beribadah, wahai jin, wahai manusia. Makanya dibilang di sini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukan cuma bicara ibadah sujud, bukan ya. Walakinal birra, tetapi kebaikan itu yang mesti kamu dapatkan dengan menuntut ilmu itu, man amana billahi wal yaumil akhir. Ketika kamu bisa beriman kepada Allah, dan iman kepada Allah konsekuensinya cuma satu, sami'na wa ata'na. Jangan jadi hakim buat hukum yang Allah turunkan. Kalau Anda orang yang beriman, nggak ada komplain dalam syariat. Takutnya sama Allah bukan sama orang tua, takutnya sama Allah bukan sama suami, takutnya sama Allah bukan sama bini, takutnya sama Allah. Karena dia tahu sekali, syukuran. Karena dia tahu sekali bahwa hidup ini mempraktekkan hukum, bukan cuma sekedar belajar teori, ya. Ya kan ciri Nabi kita itu kan kalau bahasa anak sekarang non akademik. Percaya gak? Nabi kita kalau hidupnya ini bulan Agustus 2024, bahasa mereka kepada beliau itu non akademik lah. Karena umi nggak bisa baca tulis, berarti nggak sekolah. Bawa Quran yang isinya grammar, nahu sorob. Di zaman orang jago nahu sorob, ahli puisi di zaman Rasul, betul. Ini membuktikan bahwa hidup ini bukan titel, bukan akademik. Yang disampaikan bener apa kagak, itu yang penting. Jangan tong kosong nyaring bunyinya, sibuk nulis titel di spanduk, pilihlah saya. Kalau nggak ngerti sholat, bah bukan pemimpin. Karena malikul muluk tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Dia harus tahu kekuasaan itu cuma titipan. Allah berhak ngambil, Allah berhak memberi, kan begitu. Dan sekarang kita mau dipimpin sama orang yang Fatihahnya kurang bagus, romanya remeng perjalanan ini.
Lah kok bisa tat? Panjang dah urusannya. Makanya kita, paling enggak kita, karena agama ini kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Agama ini kan jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Agama ini bukan untuk orang lain. Dan jangan biasakan kalau datang ke majelis ilmu cuma buat motong-motong ceramah ustadz, dijadikan status dan profil, kemudian ngantem suami, ngantem bini, ngantem orang lain. Ya didengar gitu. Atau kadang-kadang kalau itu ceramahnya nyinggung aku gitu ya, aku cari lagi ceramah ustadz lain buat jadi pembanding gitu loh. Ini zaman sosial media, subhanallah ya. Ini fitnah, masya Allah. Nggak paham mereka belajar buat apa. Seakan-akan nuntut ilmu ini buat orang lain. Nggak dzaka, nggak cerdas, kata Imam Syafi'i. Ya itu bukan cuma di kalangan orang biasa, di kalangan keluarga ulama, keluarga ustadz, keluarga dai juga sama. Karena kan memang ujiannya paling berat. Mereka orang berat sekali loh. Jangan dibilang nih kita nyampein ilmu kayak begini di keluarga nggak ada yang nentang. Wow, ya dari zaman dulu Nabi ditentang sama encangnya sendiri. Encang-encingnya gak ada yang akur. Tetap Nabi Musa babak walonnya noh. Yang ngangkat dia noh. Musuh bebuyutan dia, musuh bebuyutan. Masyarakat bener noh, lihat Nabi Nuh, bininya langsung yang kafir. Anaknya penentang sekalian, lihat. Bukti kegagalan pendidikan orang tua ada di Adam dan Hawa katanya. Siapa sih Habil dan Qabil itu ngerebutin Iklimah dan Lubabah itu ya, bunuh-bunuhan. Kalau orang awam kan bilang, gue mau kadang-kadang heran yang nyampein malah begini, begitu loh. Padahal harusnya dia berilmu, dia ilmiah gitu loh. Kita ini jangan disibukkan dengan nasab. Ya, kemarin sih ngobrol-ngobrol sama Abu Taimiyah itu ya, salah seorang dai dari UK. Kita ngobrol kemarin di ada premier sini nggak jauh dari sini ya. TBC Matupang itu kan, karena kebetulan beliau ini kan kalau orang kita bilang Mbak Alwi ya, keturunan para habaib dari Hadramaut gitu ya. Dia bilang ke saya, kita cousin nih, sama-sama ke sono nasabnya gitu loh. Ya. Dia jelaskan kalau di negeri kami di sana orang itu dididik ilmiah. Siapapun yang menyampaikan kebaikan, rujukannya Nabi. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampein. Ini Indonesia is the different people, katanya beda nih masyarakatnya. Terserah dah apa yang disampaikan, yang penting saya tahu siapa yang nyampein. Kita begitu modelnya. Asal direkomendasi sama masyarakat ini orang baik, walaupun belum tentu baik, apa yang dia katakan udah pasti baik. Itu bahaya tuh di kita. Makanya Islam gak bisa berkembang. Di sana berkembang, ribuan orang masuk Islam tiap hari. Karena pendidikan manusia yang tinggi ini dan ilmiah, dan agama ini ilmiah. Karena Nabi ini ilmiah. Nabi itu gak pernah berkata menurut dia, karena beliau ummi. Beliau gak mungkin menulis ayat karena beliau gak bisa baca tulis. Ilmiah yang beliau sampaikan, qala Allah yang mengatakan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu. Bahkan beliau mengatakan, ma kharaja minni illa haq. Tidak ada yang kuucapkan kecuali yang hak, kata Rasul. Ilmiah. Di situ banyak orang-orang pinter selevel Abu Jahal, Abu Lahab nggak nerima. Kenapa? Ini kalau Muhammad yang ngomong kita mah nggak bakal yakin, karena kita tahu ini anak umi, biar kata ponakan, buta huruf nggak bisa nulis. Cuma yang dia bawa ini bukan main-main. Menggetarkan manusia tergalak saat itu Umar bin Khattab ketika mendengar adiknya Fatimah baca Quran itu. Kenapa? Ini sih bukan main-main. Menggetarkan jiwanya orang-orang Madinah ketika mendengar langsung bagaimana Mus'ab bin Umair menyampaikan dalil. Dan kenyataan memang seperti itu ilmiah. Kenapa? Yang disampaikan dalil. Kalau hari gini enggak, lihat siapa yang nyampein. Walaupun dalil, kalau memang kita enggak tahu siapa dia, maaf. Lantas buat apa ada hadis yang mengatakan ungzur maqala
wala tanzur man qal. Ya, itu dalil perkataan Ali bin Abi Thalib, bukan hadis. Unzur ma qala wala tanzur man qal. Lihat siapa yang nyampe, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampein. Itu para sahabat sepakat itu. Ya, kalau memang ada hadis yang disampaikan, dikejar sama sahabat. Itulah penyebab Jabir bin Abdullah beli ontak termahal buat ngejar Abdullah bin Unaisyah ke negeri Syam. Cuma gara-gara beliau memiliki satu dalil tentang kondisi orang yang dibangkitkan dalam kondisi telanjang tidak dikhitan di padang mahsyar. Nuntut ilmu gak kaleng-kaleng. Zaman sekarang mungkin beli moge itu, beli mobil mewah itu buat ngejar ahli hadis itu. Kalau sekarang kita nggak begitu. Sayang kalau cuma timbang buat belajar doang yang biasa aja beli second, begitu bahasanya. Hari gini kita kurang memuliakan ilmu, kurang ya. Untuk urusan dunia, untuk urusan kondangan kita bisa nyewa yang paling mahal dari kendaraan, kita beli kalau perlu biar kelihatan mentereng saat kondangan. Tapi kalau saat kajian nggak pernah belajar sejarah tentang Ibnu Hajar Al Asqalani ini, pengarang kitab Bulughul Maram, sarahnya Subulus Salam itu. Yang di zamannya beliau menggunakan kendaraan termewah, raja pun kalah mewah dengan kendaraannya. Sengaja beliau buat seperti itu supaya dunia bertanya sama dia, kok begini ulama pakai kendaraan mewah, kok nggak tawadu? Zaman itu sudah ada orang menjadi hakim buat gurunya, bukan tabayun dengan gurunya. Karena betapa gampang pindah-pindah kajian sehingga pindah-pindah ilmu. Ibnu Hajar pun dikritik sama anak-anak didiknya. Wah, masa ulama pakai kendaraan mewah, sombong banget. Beliau jelaskan, sombong itu kata Nabi bukan kendaraan bagus, sepatu bagus, baju bagus, bukan. Sombong itu tahu hukum nggak dipakai, tuh ente sombong. Sombong itu ketika ente berilmu, orang ente remehin, tuh sombong. Kalau masalah kendaraan ini mah titipan Tuhan yang pasti diambil lagi, nggak kebawa mati. Adapun saya pakai begini supaya dunia tahu Islam ini mampu, bukan tidak. Dan jangan diidentikan orang Islam itu kalau ke masjid bajunya dekil, kumel, bau, kerahnya ada kaligrafi, karena baju koko yang digantung udah seminggu gitu loh. Nabi itu uhibbut thib, mencintai minyak wangi. Ayo, bahkan ada ayat yang mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang terbaik kalau ke masjid. Syariatnya itu. Jangankan ke masjid, ke tanah lapang tempat kita sholat id saja, Nabi perintahkan pakai baju yang terbaik. Dan beliau pakai baju yang terbaik. Jalannya pun berbolak-balik. Tujuannya apa? Supaya syiar Islam sampai. Ini kayak begini jarang kita pahami. Fenomena akhir zaman, orang diidentikan Islam dengan dekil, bau, kumel, sisa waktu. Belajar itu sisa waktu, nggak zaka, nggak cerdas. Maka kata Imam Syafi'i, gimana anda bisa menyikapi fenomena akhir zaman kalau nuntut ilmunya aja nggak cerdas? Ini Imam Syafi'i loh yang bilang, saya cuma menerjemahkan. Ya, zaka harus cerdas. Belajar mau ngapain? Kalau coba dengerin ustadz ngomong, ustadz yang pinter ngulang-ngulang omongan. Anda pernah denger nih, kepake nggak sampai sekarang? Bukan nggak kepake, takut bini ngomel, musyrik ente. Betul. Takut sama bini bukan takut sama Allah. Ini terjadi bukan tidak sekarang. Makanya karena kita nggak zaka, nggak cerdas kata Imam Syafi'i. Khirsun, kemauannya nggak bulat. Orang yang berilmu tahu hari esok mesti lebih baik. Maka dia punya mental khirsun, semangat dalam menuntut ilmu. Pokoknya enggak, anak harus berubah. Boleh anak lahir memang di keluarga nggak ngerti agama, cuma jangan sampai anak mati ini nggak ngerti agama. Anak mesti belajar. Ya mau bilang apa? Anak nggak bisa pilih takdir. Anak lahir di keluarga miskin, khalas mau bilang apa? Ya sudah, kita nggak bisa komplain. Bayi bisa pilih takdir, enggak. Tapi enggak, anak mesti fight, mesti semangat ini. Harus di hari tuanya jadi orang kaya ini. Karena jihad yang paling utama dengan harta. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Bagus. Sisanya doa. Karena tetap kita berkeyakinan wa matasaun illa ayasa Allah Rabbul Alamin. Tetap kita yakin manusia cuma punya mau, Allah berkehendak. Jadi cabai yang pedes, jangan cabai-cabean gitu loh. Ayo jangan tanggung-tanggung. Kalau mau ngasih kembang kasih, jangan emot gitu loh.
Kalau bilang suka tembak, aneh suka, bukan love yang bergerak-gerak gitu loh. Ini zaman pencitraan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lawang kesempatan makin sedikit, takut mempraktekkan syariat. Gimana mau ada nilai di sisi Tuhan? Tuhan hanya memberikan poin buat orang yang berani praktek, bukan berteori. Wajtihadun, kata Imam Syafi'i. Ayo dong, juhdu ya akhi. Membuka pintu syariat itu dengan juhdu, kesungguhan karena paham tujuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kuberikan petunjuk. Jadi petunjuk yang kamu minta nggak mungkin kamu dapatkan, tidak mungkin kamu miliki al-juhdu tersebut ya, kalau kamu nggak ada kesungguhan dalam hal tersebut. Sungguh-sungguh, gimana bisa sungguh-sungguh punya tolak ukur? Bertemanlah sama orang soleh yang sukses. Kalau pengen berteman sama orang kaya, cari orang kaya yang alim, berteman. Sehingga nanti dia jelasin, aneh ini kaya bukan karena semangat kerja, bukan karena keringat, karena pinter, bukan, ketitipan sama Tuhan. Anda punya kebiasaan senang sedekah, tuh orang kaya yang alim. Kalau kita berteman sama orang kaya yang remeng agamanya, kita dikasih alamat dukun, lo datang ke sono cakep no tuh. Gua dulu kayak lu kebelangsak hidup, lu datang ke sono nggak apa-apa jauh tapi cakep gitu loh. Berteman sama orang kaya yang alim, berteman sama orang yang alim betul cara belajarnya. Nah itu pewarnaan. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temennya. Makanya Nabi dakwahnya halus, nggak pernah bilang guru, bilangnya temen, sahabat. Nggak pernah bilang guru sama sahabat, selamanya bilangnya teman. Kenapa? Cuma teman yang bisa ngewarnain teman. Keluar dalil, almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Masa depanmu yang akan datang tergantung siapa temanmu pada hari ini. Kalau teman ente orang yang begini mulu, ya sampai besok juga begitu mulu ente, kapan mau berubah? Kelompoknya kelompok gosip, klub-klub grup WA yang suka ngomongin orang doang, canda tawa yang nggak ada manfaatnya. Ya yang begini mah sampai ditalkinin juga begini aja, nggak ada berubah agamanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Pengen dapat sesuatu yang mulia, sungguh-sungguh. Al-juhdu, al-bulghah. Kalau urusan ilmu jangan eman-eman. Ya, jangan nunggu Ustadz ngomong, kejar bukunya apa tuh. Beli, nggak punya duit kumpulin dulu, besok beli, bangga punya buku, punya perpus di rumah biar kata kecil. Karena nggak selamanya kita bisa ngomong begini. Ini lagi musim Ustadz pada mati nih. Gitu. Ya kita nggak tahu umur kan, kita nggak tahu ya, mungkin besok bapak duluan kedua saya atau saya belakangan baru bapak, kita nggak tahu kan ya, namanya kematian. Tapi ya kita mesti punya buku panduan. Ya, sehingga koneknya enak, tektoknya enak. Oh iya, Anda pernah baca nih. Oh, oke, silakan yang mau nanya, Tat. Tadi yang antum omongin, Anda pernah baca di kitab ini, coba jelasin deh, Tat. Enak, konek, nyambung. Jangan udah selesai kajian, silakan yang mau nanya, Tat. Di luar tema. Lihat tadi ngapain aja kita di luar tema? 2 jam ngomong luar tema. Pojokan lebih kacau lagi, Tat. Titipan temennya kagak datang nitipin. Kali titipannya kopi enak kita seruput gitu ya. Subhanallah, ngerjain ustadz di mana aja ini ya. Ambil datang kagak musingin ini orang. Nitip, jangan. Bulgor, ada permodalan. Udah buat ilmu mah jangan eman-eman. Bapak kerja dari Senin sampai Jumat. Ya, Sabtu Ahad cuma bisanya, nggak apa-apa. Ibu dari Senin sampai Ahad, Pak, biarin dia belajar. Sabtu Ahad sama Bapak datangnya. Modalin, Pak, motor metik biar kata kecil modalin. Bu, ini saya nggak bisa ikut Ibu, tapi untuk kemudahan biar gampang pulang, takut anak nanti datang situ belum pulang, alasan macet kan, kita mau komplain nggak mungkin. Namanya Jakarta, ngelebarin jalan nggak tiap hari, orang beli motor tiap hari kan gitu ya. Nah, ini dia pakai, kan enak, warawiri cepet, kasih modal. Kalau emang nggak nyampe duit, beliin handphone, bisa online, ini kan online gini cakep bener ini. Ya. Taruh kata yang datang 1000 orang di sini, ini yang nonton 5000 ini, lebih banyak, gampang.
Tapi ingetin, ntar lu kalau lagi nonton live, dengerin yang diomongin, jangan lihat siapa yang nonton gitu loh. Lu kadang-kadang ngecek ini siapa nih, ini siapa nih, ini siapa nih, kapan nyatetnya. Ini fenomena fitnah sosial media ini ya. Dajjal belum datang, baru fitnah sosial media, kita nggak sanggup ngadepin sosmed. Gimana fitnah Dajjal nanti ini, lebih berat lagi nih ya. Hampir semua orang kena fitnah handphone ini ya. Yang dicek itu yang nonton, bukan ilmu yang disampaikan. Jangan kita matiin komentar di DM, Tat, kenapa sih dimatiin Tat, gitu loh katanya. Dia nggak fokus belajar modelnya ya. Suruh ada bulgo permodalan ya. Sahabatul Ustadz suruh berteman sama guru, suruh berteman sama guru. Anak-anak kita suruh berteman sama guru. Gurunya susah ditemenin, Pak. Kalau bubar jam 12, kadang-kadang langsung ke parkiran ngebut. Gurunya takut bini gitu loh, pengen pulang buru-buru. Saya pengen berteman sama guru. Orang tua mulai mikir, berteman dengan guru adanya di pesantren. Anak berteman dengan guru di kelas dan di luar kelas ya di pesantren. Kalau pengen nih anak tumbuh jadi orang hebat, masukin pesantren. Berarti ini anak siap masuk pesantren karena nyari temen di kelas dan di luar kelas. Jangan maksa anak masuk pesantren, kesian guru di pesantren stroke ringan gara-gara begini. Enggak, pokoknya mama pengen kamu masuk pesantren. Anaknya belum sanggup untuk bersaing dengan teman-teman di pesantren. Akhirnya bikin ulah. Lah guru masih muda pada ngomongin merek obat, dititipin anak biang kerok, betul. Orang tuanya mah enak ketawa ketiwi ngopi berduaan. Ya udah gitu nuntut murah lagi. Ya udah murah suruh sakit guru-gurunya. Hari gini kan begitu. Kita jadi komentator bukan pemain ini. Ya, panitia kajian dikritik, kajian bayar, ilmu kok dijual. Gue cabein di mulut nih orang betul-betul. Lu kata gedung nggak nyewa, nyewa mahal. Ente pernah gak bantu? Enggak kan? Heran komentator ya. No ada yang gratis di Alfala lu nggak datang. Ini yang begini nih kayak orang jarang ke masjid, ada COVID. Pemerintah ngelarang masjid, dia komplain paling depan. Kenapa nggak boleh masuk masjid? Kemarin boleh lu nggak datang gitu loh. Ini komentator di negeri kita nih, Masya Allah. Bola kita nggak pernah bagus, komentator kita bagus-bagus di sini. Ini ya. Dan nggak ada komentator masuk surga tuh nggak ada ceritanya gitu loh. Ya, karena nilai itu ada pada praktek bukan teori. Sohbatul Ustadz, berteman sama orang yang berilmu. Ustadz secara umum dah. Anak pengen pinter matematik, berteman sama ustadz matematik. Ustadz itu guru artinya. Anak pengen ngerti Quran dengan betul, berteman sama Quran. Ana ada salah satu syekh yang pernah datang ke Indonesia, di Madinah itu Ana berkunjung ke rumahnya. Rumahnya itu 4 lantai apa 5 lantai saya lupa itu. Tapi di lantai 1 dia nyambut tamu, tamu dibawa ke lantai 2, 3, 4 tuh buat istri-istrinya gitu ya. No di lantai 2 itu perpustakaannya gede banget nih, kayak masjid gini nih. Itu perpus semua buku, wow. Tapi banyak halakoh-halakoh. Ana tanya dong sama beliau, Syekh, ini siapa nih yang belajar ini? Oh ini anak-anak aneh nih, yang paling tua noh, yang paling sulung noh. Tuh ada 2 orang tuh gurunya. Ini yang adenya ada 6 orang, 7 orang anak-anak semua. Jadi dia biasakan anak-anak itu berteman, dipanggil guru-guru yang memang murid senior dia juga untuk berteman sama anaknya. Wow, wallah kita ngiri, boleh ngiri begitu boleh kita, ngayal kita. Wow, anak diantara maghrib dengan isya dikumpulin di masjid, kemudian dipanggilin teman-teman yang soleh. Dia tegakkan hukum, sehingga ini anak Masya Allah tumbuh di lingkungan yang baik. Mungkin kesannya pohon tales, cuma karena memang potnya pot keramik Cina naik harga di tempat yang bagus. Hari ini kan zaman kemasan ya, kemasan bagus dianggap bagus, apalagi memang bibit bagus, kemasan bagus, berebut orang. Malah kadang-kadang nggak dimakan, cuma dipajang doang, betul. Sampai ada produk yang dicari orang ini, orang beli itu bukan karena pengen beli karena lapar, bukan, karena bangga aja beli. Ada kan begitu ya, sepatu nih ya, dan lain-lain ya. Orang beli itu ya karena nyari limited editionnya, nyari nilainya akan tambah di waktu yang akan datang, peruntukannya sudah berubah. Kenapa?
Karena memang kenyataan dan kemasan itu sesuai. Ini disuruh sohbatul ustadz, berteman. Anda pengen buka usaha gorengan, ya jangan jual motor, lu dagang belum udah rugi. Terus modal dari mana, Ustaz? Aduh subhanallah, kerja dulu sama tukang gorengan, berteman sama ahlinya, sampai ente jago digaji lagi. Udah punya nilai dari gaji tersebut baru buka franchise. Ini usaha belum udah jual barang, rugi. Orang kita kan begitu, baru mau mulai buka usaha jual barang, salah. Ente paksa Tuhan supaya ngesianin ente kalau begitu. Orang yang berilmu tidak, dia belajar dulu sama ahlinya sampai dia tahu, oh iya anak udah ngerti deh, bismillah. Kemudian belajar lagi, kayak kita belajar jalan sama orang tua, kan dititah dulu, pegangan dulu, pakai baby walker dulu, betul? Atau orang dulu pakai bambu diputer-puterin dari tanah. Nggak apa-apa, nanti jangan kata jalan pelan, lari ngepot kita bisa. Cuma kan butuh proses gitu loh, nggak bisa langsung. Ini kita dibikin cara-cara ngutang yang betul, ya, pada hakikatnya ngutang yang salah. Ahli belum, dihayalkan iming-iming keuntungan, berani ngutang, akhirnya untung kagak, bayar utang bisa. Tuh kita itu. Jadi kayak minjem motor, beli kagak bisa, motor hilang dicolong orang, ganti bisa, beli nggak bisa. Tuh kita kasusnya itu. Sohbatul ustadz, berteman sama yang berilmu dulu, temenin orang-orang yang berilmu, mulai bikin grup-grup sama orang yang berilmu. Atau kalau orang yang berilmu nggak mau ditarik ke grup, nggak apa-apa, ente grup orang baik yang punya masalah, tanya sama ahlul ilmi. Karena hari gini udah enak, saya sendiri sudah mulai boring dengan sosial media gitu loh. Ya selagi ngayal sama teman-teman, di bulan depan gue pakai GSM aja dah, ya lebih enak gitu loh, nggak ada fitnah sosial media. Ente butuh ente telepon, ente butuh ente datang sudah. Ya. Kenapa? Karena sosial media ini fitnahnya dahsyat sekali. Yang dibuka apa, yang keluar apa. Kadang-kadang tulisan yang kita baca kalau emosi kita lagi nggak stabil malah mendatangkan mudarat, bukan manfaat. Bas, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Baru tulaz zaman, panjang waktu, jangan bosan nuntut ilmu. Kalau perlu sampai besok kita mati, hari ini masih bisa belajar. Kayak orang usaha, ya. Kalaupun besok terjadi kiamat, hari ini masih bisa nanam sebiji korma, tanam. Enggak ada kata berhenti untuk kerja, apalagi kita laki-laki. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Laki ini harga dirinya enggak nyender sama orang. Boleh uban banyak, boleh rambut menipis, jalan mulai lambat, tapi maaf ya, tetap ada hasil yang kita hasilkan. Itu izzah. Izzah bukan berkeluh kesah tentang masa lalu, bukan. Ya ini orang-orang yang Masya Allah siap menghadapi fenomena akhir zaman. Kenapa? Karena rumus menghadapi fenomena akhir zaman sama Quran yang Allah firmankan, hadis yang Nabi sabdakan. Udah, la tabdila li kalimatillah, enggak pernah berubah itu kalimat-kalimat Allah, tidak berubah sudah. Rumus yang dibawa sama Nabi berbentuk Quran dan Sunnah, itu rumus menghadapi fenomena akhir zaman. Kita cuma beda keadaan, kenyataan hampir mirip. Ujian itu cuma pengulangan kehidupan. Sifat manusia yang suka mencontoh dan beradaptasi ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan dengan bumi yang bulat, yang selalu berputar. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hidup ini cuma perputaran, pergantian. Bapak mati, anak ganti, anak mati, cucu naik. Hidup cuma begitu. Cuma beda baju. Zaman dulu orang pakai baju koko, sekarang pakai baju gaul. Tidak ada masalah. Tidak sama baju kita sama baju kakek kita, memang nggak sama. Tapi judulnya baju. Doa pakai bajunya sama, cara belinya sama, semuanya serba sama. Jujur dalam kehidupan mendatangkan titipan yang Allah titipkan. Ya, bukan sibuk dengan titel yang kita punya. Ya, titel cuma tanda kehidupan. Kita pernah belajar, boleh. Cuma buktinya apa? Kamu profesor, doktor, insinyur, sampai bikin repot tukang grafir batu nisan gitu loh.
ujung-ujungnya koruptor, ujung-ujungnya berpikir di negeri ini mengambil bukan memberi, kalah sama veteran-veteran yang gak punya titel, orientasi mereka cuma satu, berpikir memberi bukan mengambil. Itu kan orasinya Pak Gatot Subroto betul dulu. Ayo jadi rakyat yang berpikir memberi bukan mengambil. Di saat itu orang gak bertitel, mereka berpikir merdeka, swasembada beras, bantu tetangga, karena kalau negeri ini lagi susah, tetangga yang bakal nolong kita. Orang dulu gitu mikirnya. Sekarang tidak, ya akhirnya berantakan semua. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Fenomena akhir zaman jadi sesuatu yang menakutkan, karena kita nggak bisa mempraktekkan kemuliaan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Nah, Islam tekankan ini. Islam jelaskan bahwa di mana Allah ini sengaja mempertontonkan tanda-tanda kekuasaannya. Surat Ar-Ra'du ayat 2. Ar-Ra'du. Allah mengatakan, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatakan gini, yudabbirul amra. Allah itu kan yang mengatur amra, urusan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa fi sya'nin itu yudabbirul amr. Allah itu sibuk setiap hari nanggepin orang yang minta di bumi, para malaikat yang minta di langit. Seluruh makhluk di bumi dan di langit semua minta sama Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Maka dibilang yudabbirul amra. Allah lah yang atur semua yang ada dalam kehidupan di bumi, di langit dan di bumi ini. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhan kamu. Allah akan pertontonkan masalah yang terjadi di muka bumi ini dengan masalah yang sama dalam keadaan yang berbeda. Karena Allah pengen, kata Allah, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, supaya kamu yakin kamu bakal mati ketemu sama Allah, ya, hari dimana orang bertanggung jawab dengan semua yang dia lakukan. Inna sa'ah ayatihi, kata Allah, sesungguhnya yang namanya kiamat itu pasti datang. Inna sa'ah la'ayatan. Kalau di surat Taha ayat 15 itu, Inna sa'ah ayah, kiamat itu pasti datang. Ayah itu tanda, ya, tanda yang memang tersirat, bakal kelihatan pakai mata nanti. Itu gunung berterbangan, bulan bintang bertabrakan, itu ayat yang tersirat. Kalau tersurat Quran tinggal dibaca, ya, akan ada. Wa inna sa'ata atiyah fasfahis sufha al-jamil. Di Quran juga di surat Al-Hijr Allah mengatakan, wa inna sa'ah, sesungguhnya yang namanya kiamat atiyah, pasti datang. Fasfahil sufha al-jamil, yakni maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kiamat pasti datang. Dan kalau kamu punya masalah, gampang maafin orang, jangan malah dikasak-kusukin. Kenapa dibilang pasti datang kiamat? Karena habis kiamat ada padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar itu satu hari seperti 1000 tahun. Matahari sejengkal, panas sekali. Orang mencari orang yang dia omongin, yang dia berbuat dosa. Anda punya masalah dengan orang, selesain sekarang di dunia. Mumpung ini zaman sosial media, orang semua mantau sosial media Anda. Tidak sulit bikin status yang bermanfaat, mendatangkan hidayah buat orang lain, izin Allah. Atau Anda mengatakan dengan statusnya, Assalamualaikum warahmatullah, semoga Allah berikan keberkahan pada pagi hari ini buat semua yang baca ini. Ringan sekali. Atau Anda mengatakan, ya wallahi yang baca status Ana ini, kalau seandainya pernah berhubungan dengan Ana, hutang piutang yang Ana belum bayar, tolong informasikan. Ana manusia tempatnya salah dan lupa. Atau siapapun yang membaca ini,
mengenal anak, kita masih punya masalah, kita selesaikan. Ini zaman nggak perlu nyari orang, cukup letakkan status yang bermanfaat, semua orang baca. Ayo, mumpung masih mampu untuk berbuat yang seperti itu, jangan dimanfaatin untuk yang nggak bermanfaat, yang mendatangkan mudarat. Dosa gampang, berbuat baik juga gampang. Maka buat orang yang mendepan ilmu, Allah akan muliakan insya Allah. Dan demi Allah, kata ulama, ini waktu akhir zaman ini makin nyata, makin mendekat. Kita mungkin nggak mengalami nanti yang dijelaskan di surat Al-Qamar tentang iktarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Mungkin kita nggak ngalamin ya bagaimana nanti Allah hancurkan bulan dengan cara membelah, bertabrakan mereka. Kita nggak ngalamin mungkin kita nggak ngalamin Dajjal turun. Ya, entah kapan Dajjal itu turun kita nggak pernah paham. Cuma kan bukan cuma nungguin Dajjal, ngomongin Dajjal di mana-mana. Udah kita beriman, Dajjal pasti datang. Ya makanya suruh baca doa tentang fitnah Dajjal, min fitnatil masihid Dajjal. Baca tuh doa ketika tahiyat akhir. Baca surat Al-Kahfi, baca, disyariatkan begitu ya. Cuma diinformasikan ini Dajjal ya, ini betul-betul orang yang jelek rupa, pengkor, mata pice, meletus satu, kicer, gigi jarang, sumbing. Ini ka'fa'ro di jidat, jarang rambutnya, jalannya pun susah kayak orang cacat. Cuma kata Nabi, kalau Dajjal datang, bini ente ikat di tiang dalam rumah. Ngapain bini diikat? Takut kegoda Dajjal? Nggak bakal tat. Dajjal jelek, bagusan aneh. Lo kata Nabi bohong, bray. Masya Allah. Nabi nggak bohong. Akhir zaman nanti tampang bukan segalanya. Fulus bro. Dajjal punya fulus. Dajjal itu pandai bersair. Dia bisa bawakan syair yang orang baca Quran ninggalin Quran. Dajjal itu. Hati-hati. Ini Dajjal belum datang, fitnah sosmed saja sudah kalah kita, betul? Sampai suami nggak bisa ngomong di teror bini di handphone. Sampai data, waduh hati-hati ya, kamu udah aku pegang nih jejak digital gitu loh. Kayak suaminya siapa jejak digital segala. Ya, hari ini fitnahnya dahsyat ini. Ini belum Dajjal datang ini. Fenomena akhir zaman. Sehingga kita menjadi ayam sayur yang merengket kalau mau dipotong. Hidup gemeter depan teman laki kalau ngomong masalah nge-gym. Nih tangan kanan barbel 25 tat, yang kiri 20 belum ke 25 udah mulai sih. Ini handphone gak sekilo, malam nyala takut ngangkat, betul? Lu kata kuat, lu nyala angkat, udah gak ada. Berantem urusannya. Ayam sayur kita itu. Ya. Ini mau sampai kapan fenomena yang seperti ini? Sementara waktu makin menipis, kematian makin mendekat. Makin gak jelas surga yang luas-luas langit dan bumi, yang Allah bilang adwa samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi, masih gak kebayang satu kapling kita punya apa enggak. Kita gak bisa tegas dalam memimpin. Padahal tegas keras itu wajib, yang gak boleh kejam. Ya, kalau memang kita pemimpin, istri kita, anak kita mesti mengalami kekerasan, bukan kekejaman. Keras itu tegas kalau bahasa orasi. Ya, aku pengen kamu pakai kerudung, titik. Kamu di rumah, saya fasilitasi rumahmu seperti sorga insya Allah. Semuanya ada, kurang tinggal bilang. Ingat, sebaik-baik perempuan di rumah, titik. Itu keras. Ayah pengen subuh bangun kamu, sebelum subuh mandi, subuh di masjid bareng ayah. Qobliyah di rumah, titik. Kamu pulang jam berapa dari sekolah? Jam 12, setengah 1 sudah sampai. Oh setengah 1, cuma 5 kilo sekolah kamu kemari. Titik. Kamu kalau masak, tolong masak, bismillah. Jangan semuanya online. Saya nggak tahu nih ayam dibeli online, siapa yang motong. Itu duit cukup untuk beli ayam hidup. Minta tolong saya potongin sini. Karena masalah memotong di Islam ini dijelaskan. Fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu, menyembelihlah kamu. Saya nggak tahu siapa yang motong nih ayam. Fikihnya bagaimana cara motong. Nabi ajarin,
falyuhidda safratahu falyarija bihatahu. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Nabi ngomong 14 abad yang lalu, sekarang terbukti. Berapa banyak orang motong nggak merhatiin gitu. Lain kali tolong jangan sampai kasih yang syubhat ke anak saya. Kamu madrasah buat dia. Itu keras. Keras itu bukan nempeleng, haram laki-laki mukul perempuan. Apalagi physically, nggak boleh. Nggak boleh. Ribut sama perempuan nggak ada manfaatnya. Apalagi ribut di WA, itu mah sosialita. Laki-laki nggak pernah ribut di WA. Ibu jangan kesel kalau bapak cuma jawabnya pendek. Kamu gini, kamu gini. Iya. Kamu gini, kamu gini udah. Karena dia laki-laki. Ya, laki-laki itu tuh nggak pernah sibuk sama sosial media. Makanya saya bilang kalau ada laki-laki sibuk sama sosial media, suruh pakai androk, hati dia ustad. Hatta dia ustad. Kalau ngaku ustad nggak bakal sibuk dengan sosial media. Kalaupun dia pakai sosial media untuk kemaslahatan, bukan kayak perempuan yang berkomentar saja gitu loh. Suruh pakai androk, ini bukan laki-laki nih, ini perempuan remeng ini. Ya subhanallah, ini fitnah akhir zaman, masuk kategori fenomena akhir zaman. Rumusnya yang Nabi bawa, ya, mengembalikan fitrah hidup tercipta kita untuk beribadah, kedepankan cara-cara ulama dalam menuntut ilmu, supaya ilmu itu bukan cuma koleksi tulisan dan buku, tapi dipraktekin. Udah terlalu lama kita jadi komentator bola, main bola kalau pengen sehat. Kalau komentator tuh olahraga pipi sama lidah. Main, rasakan kesulitan nendang bola itu, jangan dikomentarin aja. Supaya kamu tahu dalam permainan ada kenyataan dan ada nilai pada praktek, bukan pada teori. Barakallahu fikum insyaallah. Mudah-mudahan ini bahasan tentang fenomena akhir zaman ini menjadi sebuah mukodibah semangat kita untuk lebih mendalami syariat. Ayo, bismillah. Udah saatnya kita mempraktekkan syariat, bukan cuma mengumpulkan teori bersyariat. Ya, nilai di sisi Allah dengan praktek, bukan dengan teori. Barakallahu fikum, semoga manfaat insyaallah. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Iya, silakan, mungkin dikumpulkan pertanyaannya. Yang mau menanyakan silakan. Ada yang tanya, Ustadz, semoga kita selalu beristiqomah Ustadz. Bagaimana supaya kita tetap beristiqomah? Tadi dibahas nih di Kala Kalijaga ketika kita kajian di pinggir terminal Blok M, ya, di Jalan Sunan Kalijaga, Pururi dulu tuh ya. Di situ disampaikan bahwa Ana sampaikan tentang asarnya Hudzaifah ibn Yaman dan sahabat Abdullah bin Mas'ud dan lainnya, yang ada nasihat kepada ahlal qura, ya ma'syaral qura istaqimu qad sabaqtum sabqan ba'idan. Di situ dijelaskan bahwa sahabat juga menjelasin tentang istiqomah. Tapi istiqomah itu nggak sembarangan orang disuruh istiqomah. Bahasa sahabat itu, ya ma'syaral qura, wahai orang yang terbiasa baca Quran, ahlul Quran, istaqimu, beristiqomahlah. Karena nggak bisa orang disuruh istiqomah kalau dia nggak ngerti landasan hukum. Kayak orang disuruh sabar tapi imannya dipertanyakan. Tuhan cuma nyuruh sabar buat orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang yang beriman, sabarlah. Sehingga jangan nyuruh orang sabar kalau imannya dipertanyakan. Bukan nggak boleh, nggak ada manfaatnya. Antum nyuruh teman antum sabar lagi kena ujian, sementara antum tahu agamanya kurang bagus, romannya susah. Jangan gitu, bantu aja sampai dia senang sama antum dibantu. Baru antum warnai dengan tingkah laku. Teknik dakwah itu bukan ngomong sabar ke orang yang sedang kecelakaan. Ada yang tabrakan, ngebut dia, nabrak, Anda bilang sabar bro, habis Anda digebukin pakai kunci. Lawang antum nyuruh orang sabar yang imannya dipertanyakan, ya nggak bisa. Ada metode, ada ilmunya, nggak sembarangan. Semua ada fi'liyah, semua ada contoh tingkah laku memang yang dicontohkan ya. Jadi sempat disampaikan tadi, bisa lihat. Biasanya kita kalau kajian kayak gini masih di save nih di IG ceramahnya, nanti
2-3 hari baru dihapus. Jadi yang mau lihat lagi silakan. Mungkin ada yang nggak paham langsung yang disampaikan, butuh waktu. Ya, wallahu alam. Taib, silakan. Ada yang tanyakan? Syukran jazakallah. Nah, bagaimana semangatin anak yang sedang futur, lemah, malas ngapa-ngapain? Sholat di masjid tidak mau, sholatnya di rumah, kerja gak mau. Saya sedih sebagai orang tua, harus gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini kayak ngomongin panen buah gak sesuai dengan keinginan. Nanam pohon mangga pengen buahnya sekilo-sekilo, tau-taunya pitet bantet semua tuh buah. Tat, kenapa ini pitet? Ya au, kata si Ustaz, lu nanamnya gimana dulu? Sekarang nih anak sama kasusnya, karena anak dengan orang tua, kata ulama kayak orang bercocok tanam. Mayazra yahsud, siapa yang nanam bakal metik. Kenapa ini anak futur? Ya ibunya harus tahu, bapaknya harus tahu. Ini anak futur tentu ada sebab. Jangan-jangan memang dia berlebihan dalam menuntut ilmu tanpa ada tahapan. Futur, keras dalam menyikapi hukum, yang mubah dibilang sunnah, yang sunnah dibilang wajib. Atau mungkin memang dia orang yang gak mau bergaul, eksklusif. Hari gini kan banyak kajian-kajian eksklusif, ya, kajian-kajian yang gak nerima orang lain, cuma dia aja. Kalau kajian ke tempat lain dimusuhin sama grupnya. Ini yang begini gampang futur. Ya, makanya ada satu bab tersendiri yang sudah kita bahas tentang 30 penyebab lemahnya iman. Salah satunya itu dibahas tentang penyebab futur tadi. Ya, saya nggak tahu Bu. Makanya anak kalau udah mulai males ngapa-ngapain, malas ke masjid, karena dia nggak tahu manfaat masjid. Kalau dia tahu manfaat masjid, ibu nggak usah takut, bapak nggak usah takut. Anak bakal ke masjid sendiri karena tahu manfaat. Dia malas ngaji karena dia nggak tahu manfaat ngaji. Ya, kita sengaja tadi kajian dulu tuh di pinggir terminal, di tempat terbuka, sebelum kita datang ke masjid sini, supaya dunia tahu bahwa belajar tuh bukan cuma di masjid. Ya, banyak ustadz bilang kajian di masjid, ibadah di masjid. Naam Ustadz, kita akui bahwa masjid itu bumi yang paling Allah sukai. Wallahi kita akui itu. Bahkan masjid yang terbaik Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa, Masjid Raya, Masjid Agung di kita Istiqlal, atau masjid dimanapun didirikan tempat orang sholat. Tapi kan Allah perintahkan untuk melihat fenomena alam di luar Ustaz. Allah sendiri berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu nggak pelajari tuh, lihat onta diciptakan? Di masjid mana ada onta Ustadz, gitu loh. Suruh ke gurun lihat onta. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat langit ditinggikan, lihat gunung dikokohkan. Di masjid nggak kelihatan langit, adanya langit-langit. Gunung juga mesti ke puncak, tarik gas dikit, pelesiran, dakwah di puncak boleh. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihat bumi dihamparkan. Di masjid mana kelihatan bumi terhampar, adanya gurun savana, adanya savana, gurun Sahara. Lihat, Allah nyuruh, tapi tetap masjid yang terbaik. Dengan harapan yang tadi di pinggir terminal itu pada kemari, dan banyak nih pada datang sekarang. Karena mereka nggak tahu kalau kajian tuh asik gitu loh. Dan ternyata memang asik. Kayak dimandiin, kita mayit dimandiin kalau kajian terus Ustadz, kena gue semua dah gitu loh. Tapi itulah belajar, ya. Memang begitu nih Ustadz ngomong kayak begini nih, bukan Ustadz so pinter, Ustadznya mandi sendiri dari tadi gitu loh. Fenomena di kalangan Ustadz tuh lucu. Kadang-kadang kalau kita antar Ustadz suka cerita, aneh tuh kalau ceramah Sasuban, bini aneh tuh suka kadang-kadang kesinggung, dia diam-diam ngeliat tuh di kamar. Ntar dia WA deh, tolong ya kalau ngomong gak usah nyinggung-nyinggung aku gitu ya gitu. Ntar kadang-kadang itu bini aneh ngambil video Ustadz lain jadi status, biar lakinya yang Ustadz kesinggung diadu sama Ustadz lain gitu loh. Aneh ceretukin aja, apaan mahram lu gua gitu loh. Ngapa jadi orang lain yang dipajang? Lu mau kawin sama dia, gue cerai nih siang gitu loh. Subhanallah. Nggak begitu bahasa agama.
orang belajar itu siap kesinggung. Dan ustadz itu ngomong sama ribuan orang, bukan dengan satu orang. Siapa lu satu orang gitu loh. Ini kadang-kadang seperti itu. Jadi suka aneh-anehan, macam-macam. Ya ini jangan sampai kita terwarnai ya. Nah perlu tahu supaya kita tahu, oh dia futur karena ini karena itu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Fani sudah low baterai, berarti anak matikan dulu nih yang di sosial media. Takut mati dadakan gak ke-save malahan ya. Ustadz, setiap sore menjelang maghrib di aula dekat rumah saya selalu selawatan sampai kenceng-kencengan Tat. Saya yang mendengarnya merasa risih, kesel, dan sampai-sampai saya menganggapnya bahwa ini sedang karaokean. Apa saya ini termasuk hasad ataukah saya termasuk menzoliminya? Wallahu a'lam bishawab. Ana sih berhusnuzon kalau antum mendengar sesuatu yang tidak disyariatkan sedang diiklankan dan diviralkan, Anda berilmu. Cuma kalau sudah berilmu, tolong jangan frontal, karena merubah itu dengan 3. Antum merubah dengan tangan, ya tegur, ajak ngobrol baik-baik. Karena kalaupun memang sunnah, yang wajib keganggu, ada yang lagi sholat keganggu karena suara itu, boleh itu ilmiah. Kalau gerakan Anda tidak dipandang, ajak ngomong baik-baik. Bikinkan aktivitas yang positif di sore hari yang kira-kira mereka nggak mengulang itu. Kalaupun Anda nggak sanggup, doain, bukan nggerutu, bukan nggeremet. Ente sering gerutu, sering geremet, umur pendek urusannya, sakit nanti yang ada. Jangan disimpan. Kalau masih nggak kuat juga, pelan-pelan jual tuh rumah, hijrah. Makanya lain kali kalau beli rumah jangan cari tanah murahnya, ya. Aljar gobladar kata Nabi, kalau mau beli rumah lihat tetangga baru beli rumah. Kita nggak pernah nyampe ke sana beli rumah, yang penting murah biar di tengah kampung mafia, gitu loh. Jangan aljar gobladar, lihat dulu tetangganya, lingkungannya baru beli rumah. Itu Nabi ajarin begitu. Ente dulu nggak begitu, sekarang jadi begini kita yang pusing deh. Nah, ya ayo kalau emang udah nggak kuat hijrah. Nah nanti kedepannya kalau beli rumah, lihat lingkungannya, lihat tetangganya baru beli rumah. Karena kita ini laki bakal berangkat pagi pulang sore, anak bini di rumah, tetangganya siapa, temannya siapa, tanggung jawab. Emang anak bandel gara-gara tetangga kita yang nggak baik, kita nggak ditanya di akhirat. Kita yang bakal tanggung jawab. Lu ngapain beli rumah di situ? Anak lu jadi kada biang setan semua, no. Tetangganya setan semua. Kita cuma bilang habis murah malaikat, dia nggak bisa begitu bahasanya. Jangan, nggak boleh. Semoga Allah berikan kami semua kesehatan serta dirahmati oleh Allah. Amin. Ustadz, apakah boleh penuntut ilmu duduk dengan ittiba atau memeluk lutut di majelis ilmu? Boleh. Yang nggak boleh itu bersandar dengan satu tangan ke belakang, itu nggak diperbolehkan ya. Kalau meletakkan seperti itu memang ada khilaf ulama, tapi hukum asalnya nggak ada masalah. Wallahu alam. Bahkan orang-orang Yaman itu membuat ikatan tersendiri ya, sehingga dianggap seperti bangku ya. Wallahu alam biswab ya. Kalau terjadi khilaf, antum jangan masuk ke situ. Sehingga yang paling baik antum bersila seperti biasa ya. Barakallahu fikum. Nah, mohon bertanya Ustaz, termasuk tanda kiamatkah yang terjadi di Palestina? Naam. Sekarang jangan kata di Palestina, di semua tempat tanda kiamat sudah nampak. Orang Islam berdiam diri, no comment. Sekalinya berkomentar bela Palestina, tapi di kantongnya BCA. Bela Palestina tetap makan riba. Bela Palestina tetap ngisinya di Shell. Bela Palestina air minumnya Aqua. Bela Palestina yang dimakan KFC. Ini ente ngebela apa penjilat sih sebenarnya? Kita nggak mengatakan haram itu daging ayam KFC, air putih Aqua kita nggak bilang haram, bahan bakar dari SPBU-nya Shell juga kita nggak bilang haram. Itu produk halal semua. Manajemennya yang diharamkan. Ente kasih anak KFC, aneh makan, suruh beli ogah, nolong namanya kan. Ayo dong ilmiah sedikit. Kita masih punya Pertamina,
hasil negeri kita sendiri, pakai manfaatin. Ngapain pakai produk yang jelas nolong orang-orang yang nggak baik? Ayo dong. Ente pegel sama apa bank-bank online, pinjaman-pinjaman online, pegel sama bank keliling, ya itu bank keliling, pinjaman online ngambil pinjaman dari bank konvensional. Konvensional itu uangnya dari uang kita yang ditaruh di sono. Kalau mau investasi main emas, Nabi ajarin, sahabat pertontonkan, main di aset. Kalau memang kita nggak bisa menghindari bank konvensional, jadikan cuma transportasi, jangan stay money, karena uang kita diputerin dengan cara dipinjamkan ke pinjaman online, ke bank keliling. Ya, Anda menjadi ta'awun alal ismi, dengan dosa di situ, tolong menolong. Sudah, ayo dong buktiin dong, jangan cuma berteori. Ya, udah saatnya. Ini fenomena Palestina ini terbukti orang Islam sudah terpecah belah. Kalau Anda benci dengan apa dakwah-dakwah yang merusak syariat di sosial media, ya Anda harus tegas, jangan menonton, jangan menikmati. Udah jelas si Gufron salah, gitu ya. Ujungnya mengaku Nabi sebentar lagi nih, karena ngaku ngomong sama Jibril. Yang ngomong sama Jibril siapa? Nabi bukan? Rasul bukan? Ada sahabat ngobrol sama Jibril. Nabi palsu ini. MUI diem, pemerintah nggak bekutik. Ente nonton, follower nambah. Nafsu gue pakai GSM, bener-bener subhanallah gitu lah. Nggak usah ngelihat sekalian deh. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang selalu menyinyir, menyinyir istrinya yang baru hijrah mengenal sunnah? Istrinya sudah ikut-ikutan kajian, tapi selalu dibilang mas suaminya percuma ngaji, padahal dia sendiri jarang ikut kajian. Ya Allah, urusan rumah tangga nyampe ke masjid. Sabar ya, Anda cuma bisa bilang sabar. Dari pertama jangan kawin sama dia, lo kawin sama dia ya. Udah gini kita yang suruh puyeng. Ya udah, mau bilang apa, terus aja dakwai dengan tingkah laku yang baik ya. Konsekuensi perempuan jadi baju buat suami ya begitu ya. Baju dibilang sempit, dibilang gak enak, warnanya kurang bagus, tapi kan fungsi baju kan menutup aib suami. Fungsi baju itu memantesin suami. Fungsi baju itu Masya Allah banyak banget ya. Sayang kalau sampai kita berubah fungsi dari yang seharusnya gitu. Taib ya, jadi saran saya ya udah sabar ya, jangan sampai terwarnai dengan yang seharusnya diwarnai gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz wa iyyak insyaallah, keluarga dan lainnya, amin. Di akhir zaman ini Ustaz, banyak yang menjadi abu-abu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha ketika ia berjalan menuju Baitul Maqdis. Bagaimana dengan pendidikan sekolah tentang matahari yang diam, tidak berputar? Bagaimana kami mendidik anak-anak kami Ustadz? Yang pertama ya, carilah sekolah yang memang dibutuhkan oleh anak. Karena fungsi sekolah itu membackup status orang tua yang tidak mampu mendidik anak. Karena yang dibilang madrasah sekolah itu ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama untuk anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah untuk anaknya. Ketika ibu sudah nggak sanggup jadi sekolah untuk anaknya, maka dia carikan sekolah untuk melanjutkan apa yang dia didik. Itulah sekolah. Ya, nah sekarang Anda sudah ngaji, Anda didik anak-anak Anda ngaji yang baik. Cuma Anda nggak bisa memaksimalkan pendidikan. Cari tempat ngaji yang baik, yang betul-betul mendidik anak kita nanti. Itu penting. Ya, bikin ini anak bisa meraktekin ilmu, bukan cuma ngoleksi titel. Karena dunia ini butuh praktek, bukan butuh teori. Ya, teori keluar setelah praktek nantinya, gitu ya. Jadi jelaskan. Ya, kalau sampai berbenturan tadi, ya di mana masalah fenomena alam, di mana dikatakan matahari itu tidak berputar, sementara yang kita tahu itu berputar, ya kembalikan pada dalil Quran. Ya, Quran menjelaskan tentang bagaimana perputaran matahari, ya, dan lainnya. Ini kita ikutin, itu yang paling baik.
Makanya sering sekali antara kenyataan yang terjadi pada diri anak-anak kita ini berbenturan dengan apa yang kenyataan ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bismillah, izin tanya Ustadz, pernah ada sakit hati sama seseorang tapi sudah memaafkan, tapi juga gak mau berhubungan lagi supaya hati tidak merasa sakit hati lagi, apa boleh Ustadz? Boleh. Kita yang tahu, selama gak bahasanya mutus silaturahmi. Anda sih gak mutus Ustadz, cuma malas ketemu deh Ustadz. Ini orang selalu menginspirasi kita untuk marah gitu loh. Anda mendingan gak ketemu lah saat udah Anda udah maafin, cuma Anda gak mau ketemu, boleh. Dan kita gak bisa hakimin lu mutus silaturahmi, gak bisa. Dia yang tahu, khalas ya akhi. Apa ente pernah belah dadanya, ente lihat hatinya betul-betul di hatinya mutus silaturahmi? Enggak, khalas. Jangan suka jadi hakim buat agama orang lain. Jangan gampang menjadi hakim buat agama orang lain gitu ya. Tabayun. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz. Jadi dulu suami saya pernah mengajarkan ibunya bikin video untuk edit foto-foto. Tapi sekarang ibunya suka ngedit video atau bikin video untuk TikTok dengan joget-joget dan nyanyi. Kalau dibilang itu nggak boleh, tapi ibunya bilang itu buat hiburan aja, apakah suami ikut dosa? Kalau suami udah ngelarang ya enggak. Alla taziru waziratun wizra ukhra, itu ayat. Orang nggak terbebani oleh dosa orang lain kalau dia sudah insaf, menyesali apa yang dia lakukan. Ya Allah, Ana minta ampun ya Allah karena ngajarin ibu Ana ngedit video, Ana nggak setuju dia bikin TikTok kayak begitu. Ya Allah, Ana udah ingetin dia nggak mau, gugur hukum. Ya, tapi kalau dianya nggak bertobat, ya dosa ibu, dosa dia. Ya, kayak teman-teman yang pernah bikin hal-hal yang negatif di sosial media, sekarang sudah tobat. Halas, hukumnya sudah. Tapi masih banyak gambar videonya di luar saat dia nggak terbebani dosa, karena dia belum bisa menghilangkan itu. Assalamualaikum Ustadz, apabila kita sudah bertobat atas dosa dan kesalahan masa lalu, tetapi untuk kehidupan saat ini masih terasa berat dan banyak korban, beban serta kekurangan, apakah berarti Allah belum menerima tobat kita? Lah, sudah. Cuma Anda membutuhkan teknik hidup setelah bertobat. Kalau Anda sudah bertobat, Anda sudah hijrah, tolong duduk di majelis ilmu. Anda manusia bisa mengulang salah. Protektornya apa? Sholat yang betul. Orang kalau baru tobat, baru hijrah, sholat di masjid, bacaan imam, bacaan makmum. Jangan sholat sendiri, bacaan belum benar, sholat nggak memproteksi Anda. Yang kedua, ya, tolong perhatikan teman Anda setelah Anda hijrah, karena warna Anda tergantung teman Anda. Kemudian perhatikan yang Anda makan, Anda minum. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena yang menjaga diri Anda itu Allah. Ketika Anda menjauhkan yang syubhat, itu namanya teknik hidup setelah dia bertobat. Cuma mungkin dia belum sampai ke sana. Semoga manfaat insyaallah ya. Nanti yang bertanya, ini ada beberapa hadiah disiapkan sama panitia, silakan diambil ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga Allah berikan yang terbaik buat kita insyaallah ya. Barakallahu fikum. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan lelah untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan majelis ilmu kita nih Al-Hijrah, semoga dijaga selalu oleh Allah keistiqomahannya insyaallah ya. Dan buat kita yang menghadiri kajian ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat yang banyak insyaallah. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, enggak terpecah belah, enggak gampang terprovokasi. Siapapun yang bakal memimpin negeri ini, doakan semoga diberikan hidayah selalu oleh Allah insyaallah ya. Dan yang terpenting lagi, kita minta yang terbaik sama Allah untuk selalu memberikan kesabaran buat saudara-saudara kita di Palestina ya, di Gaza, di Rafah. Semoga mereka kuat menghadapi ujian-ujian yang berat hari-hari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.